Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai strategi pemasaran keripik kelapa di Desa Selat Dude. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Nika Dek Sriwidya Santi, NPM 322. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aryani, NPM 257. Perkenalkan, nama saya Komang Gede Arika Putra, MPM 246. Perkenalkan, nama saya Milo Putu Eka Juliasari, NPM 032. Perkenalkan, nama saya Nikoma Erarewati, NPM 403. Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Latar belakang. Sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, baik sebagai sumber pertumbuhan, lapangan kerja, pendapatan, maupun sumber devisa negara. Diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan di sektor ini, salah satunya adalah bisnis di bidang pertanian. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga mudah dicari. Produk keripik kelapa ini aman dikonsumsi oleh masyarakat karena menggunakan bahan-bahan yang berkualitas baik dan mempunyai kandungan gizi yang baik pula. Melimpahnya perkebunan kelapa menjadikan kelapa sebagai komoditas perkebunan yang menjadi unggulan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari besarnya manfaat tanaman kelapa bagi masyarakat di Indonesia. Salah satu alternatif yang digunakan sebagai dasar perencanaan strategi pemasaran produk keripik kelapa dengan cara membuat analisis SWOT, yaitu dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Strategi analisis SWOT terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threats. Selain menggunakan analisis SWOT, pemasaran produk keripik kelapa juga menerapkan bauran pemasaran atau marketing mix yang sering disebut dengan 4P, yaitu produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan yang terakhir promotion atau promosi. Dari hasil kelompok kami, rumusan masalah yang ada di Desa Selat Duda. Yang pertama, bagaimanakah proses produksi dan pemasaran peyek kelapa nanda atau keripik kelapa agar mendapatkan profit dan disukai oleh konsumen? Yang kedua, bagaimana perencanaan pemasaran dan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau SWOT produk keripik kelapa? Adapun tujuannya, yang pertama dapat menjadi salah satu alternatif peluang usaha sehingga akan tercapai lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, dapat mengetahui perencanaan pemasaran analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT produk keripik kelapa. Adapun manfaatnya, yang pertama dapat memperbaiki metabolisme tubuh, yang kedua membuat tubuh jadi lebih berenergi. Selanjutnya ada jenis usaha atau produk. Dalam suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Pengertian tentang usaha yang mempunyai makna tidak jauh berbeda dengan pengertiannya tersebut adalah bahwa usaha atau bisnis tersebut dengan bisnis diartikan sebagai organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan akan membuat kesenjangan antar masyarakat perkotaan dan pedesaan akan menurun. Hal ini menunjukkan pengembangan kelapa di daerah pedesaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pelaku usaha kelapa saja, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat lain di luar usaha kelapa. Memproduksi makanan dapat juga dipilih sebagai salah satu usaha yang akan menghasilkan keuntungan yang cukup banyak. Membuka lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja atau pengangguran. Dengan demikian dapat diketahui bahwa makanan memiliki prospek usaha yang cukup baik. Dalam hal ini, keripik kelapa merupakan inovasi produk keripik baru yang menggunakan bahan dasar dari kelapa tua. Keripik kelapa merupakan jenis keripik yang berbahan kelapa, garam,
tepung, telur, santan, gula, dan bumbu, dan air. Selanjutnya, aspek pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan agar perusahaan dapat memperoleh hasil usaha, menjaga kelangsungan hidup usahanya dan dapat berkembang. Oleh karena itu, berhasil tidaknya pencapaian suatu usaha salah satunya tergantung pada keahlian dan kemampuan perusahaan di bidang pemasaran. Pemasaran merupakan proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Pemasaran juga dapat diartikan usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategi yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan keuntungan atau laba. Lalu, teori strategi pemasaran. Persaingan yang semakin ketat dewasa ini memaksa perusahaan untuk menggunakan strategi pemasaran yang benar-benar sesuai guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi, strategi pemasaran merupakan pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan yang akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar target. Yang selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dan penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja di Desa Selat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Lokasi ini dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki industri rumah tangga keripik kelapa. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 April 2022 sampai selesai. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah metode snowball sampling atau bola salju, yaitu dengan menemui satu orang pengusaha industri rumah tangga keripik kelapa atau keripik peyek nanda untuk menunjuk responden atau sampel berikutnya yang sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah industri rumah tangga yang memproduksi keripik kelapa atau keripik peyek nanda. Sampel yang diambil satu produsen industri rumah tangga atau IRT, keripik kelapa atau keripik peyek nanda, Desa Selat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan metode survei. Data yang dikumpulkan berupa data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pengusaha keripik kelapa atau keripik peyek nanda dan observasi langsung terhadap pemilik usaha keripik kelapa atau keripik peyek nanda. Desa Selat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data. Yang A, observasi, yaitu pengamatan langsung ke lokasi penelitian, yaitu di Desa Selat Duda, industri rumah tangga keripik kelapa atau keripik peyek nanda. Yang B, wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian yang dijadikan sampel untuk melengkapi data dalam informasi yang dibutuhkan. Metode analisis data. Metode analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi sebuah informasi di mana saat melakukan sebuah penelitian perlu melakukan analisis data agar data tersebut bisa dengan mudah dipahami. Metode analisis data juga diperlukan agar bisa mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Yang A, meneliti perencanaan usaha meliputi produksi, pemasaran, dan keuangan. Jenis usaha yang diterapkan termasuk dalam kelompok usaha produk makanan. Berdasarkan klasifikasi industri, ini termasuk dalam industri kecil. Sedangkan
Berdasarkan jumlah tenaga kerja industri ini tergolong dalam industri rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan jenis usaha dalam bidang pangan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dan diawetkan dengan proses penjemuran dalam skala kecil dengan home industry. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai metode analisis data. Yang kedua, melakukan analisis SWOT. Matriks SWOT adalah sebuah diagram yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Semua informasi yang terdapat dalam tahap ini berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan yang kemudian akan dianalisis dengan model kualitatif perumusan strategi. Yang ketiga, implementasi pemasaran produk keripik kelapa. Yang pertama, menggunakan personal selling atau kontak langsung dengan konsumen. Personal selling yaitu mendatangi calon konsumen dan terjadi komunikasi secara langsung antar penjual dan calon pembeli, di mana penjual menjelaskan tentang kelebihan produk yang dimiliki agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, publikasi melalui internet. Memperkenalkan produk keripik kelapa di akun Facebook masing-masing setiap anggota sehingga diharapkan calon pembeli dapat melihat dan tertarik untuk membeli. Selanjutnya, hasil penelitian. Usaha produk keripik kelapa merupakan bentuk usaha rumah tangga atau home industry karena jumlah karyawan yang dimilikinya 12 orang. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana dari cara produksi sampai cara pemasarannya. Bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi diperoleh dari pasar tradisional. Masing-masing karyawan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Untuk menghadapi para pesaing, maka perusahaan akan melakukan pendekatan terhadap calon konsumen atau personal selling. Hal ini karena produk yang masih baru sehingga diperlukan cara yang ekstra agar konsumen dapat tertarik dan membeli produk. Penentuan lokasi yang akan mempengaruhi kemampuan usaha tersebut dalam melayani konsumen, mendapatkan bahan-bahan mentah yang cukup, dan memungkinkan diadakannya peluasan usaha. Kesalahan dalam pemilihan lokasi akan mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, kekurangan tenaga kerja, kehilangan kesempatan dalam bersaing, tidak tersedianya bahan baku yang cukup, dan sebagainya. Lokasi produksi usaha keripik kelapa yang akan dilakukan di tempat produksinya terletak di Desa Selat Dude yang letaknya cukup strategi di dekat pasar sehingga bahan baku dekat dan mudah didapatkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hasil penelitian. Proses pengelolaan yang akan diterapkan usaha produk keripik kelapa memproduksi dengan cara sederhana yang dilakukan selama 1 hari kerja dengan waktu kerja 8 jam. Dalam proses pembuatan keripik kelapa, dibutuhkan sistem yang saling menunjang. Sistem produksi dilakukan secara bersama-sama. Sebelum melakukan proses produksi, maka dibutuhkan perencanaan alat dan bahan yang akan dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan merupakan alat rumah tangga. Sedangkan untuk sistem pengadaan bahan baku didapatkan dari pasar setempat. Penyimpanan bahan baku di tempat persediaan bahan baku. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses produksi. Alternatif strategi pemasaran keripik kelapa. Berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model analisis SWOT matrix. Keunggulan SWOT matrix ini adalah kita dapat dengan mudah memformulasikan strategi yang diperoleh berdasarkan gabungan internal dan eksternal faktor. Ada 4 alternatif strategi yang dapat disarankan, yaitu SWO strategi, WO strategi,
ST strategi, dan WT strategi. Rencana usaha keripik kelapa dalam memasarkannya menggunakan analisis SWOT. Untuk merumuskan strategi usaha, berikut ini adalah faktor-faktor dari strengths, weakness, dan opportunities. Pembahasan. Keripik kelapa merupakan inovasi produk keripik baru yang menggunakan bahan dasar dari kelapa tua dan industri rumah tangga yang memproduksi keripik tersebut. Strategi SWOT atau Strengths Opportunities yaitu menggunakan kekuatan untuk memperoleh peluang. Strategi SO merupakan salah satu strategi yang menguntungkan karena memasarkan produk dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Strategi SO yang digunakan dalam melakukan pemasaran keripik kelapa yaitu mempromosikan melalui internet, menampilkan informasi nilai gizi yang terkandung dalam produk pada konsumen, dan mempromosikan produk dengan personal selling, mengikuti pameran-pameran. Alasan pedagang pemilihan promosi melalui media internet seperti Facebook dikarenakan media internet sangat mudah dan efisiensi untuk mempromosikan dan memasarkan produk keripik kelapa karena saat ini banyak kalangan masyarakat yang menggunakan media ini. Melakukan promosi penjualan dengan cara personal selling karena produk keripik kelapa merupakan produk baru sehingga dalam memberitahukan kepada konsumen secara langsung tentang keunggulan-keunggulan produk tersebut. Selain itu, juga dapat mengetahui secara langsung respon konsumen terhadap produk tersebut. Harga keripik kelapa dengan kemasan 1 packs adalah 4.000 dengan isian 10 biji keripik kelapa. Dari data implementasi alternatif strategi pemasaran terhadap hasil penjualan keripik kelapa dapat diketahui bahwa pemasaran produk keripik kelapa selama 1 hari dapat laba kotor sebesar 2 juta dengan jumlah pembelian mencapai 5.000 kemasan. Berikut dokumentasi dalam memproduksi keripik kelapa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.